wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini bersama Bu Sally. Nah, sebelum kita belajar, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya, dan menyiapkan semua alat tulis yang kalian butuhkan. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, kerjasama mencapai tujuan pembelajaran 1. Mari kita simak baik-baik ya. Pastikan kalian sudah berada pada posisi yang nyaman. Nah, pada video kali ini ada beberapa menu yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada tujuan pembelajaran, rangkuman materi, kesimpulan, evaluasi, dan pesan moral. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa memahami informasi penting dari teks sejarah, makna upaya mempertahankan kemerdekaan, dan ciri hewan berdasarkan habitatnya. Rangkuman materi kali ini mencakup informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H. Kemudian, kalian juga akan belajar tentang makna upaya mempertahankan kemerdekaan, serta yang ketiga, ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, kita mulai rangkuman yang pertama ya anak-anak. Nah, kalau misalkan nanti terlalu cepat, kalian boleh pause videonya dulu, baru dicatat dan dilanjutkan lagi ya. Nah, pasti kalian sudah belajar tentang kata tanya 5W plus 1H dan fungsinya pada pembelajaran berikutnya. Nah, hari ini kita akan ulangi sedikit saja ya. 5W plus 1H itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, fungsinya kata tanya ini apa sih, Bu? Nah, yang pertama, apa adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian, kalau di mana, kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan kapan adalah kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Sementara itu, siapa fungsinya adalah untuk menanyakan seseorang yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang terakhir, bagaimana? Adalah untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, kalau kalian kemarin masih lupa atau belum paham, silakan dicatat ya. Nah, di sini Bu Sally punya sebuah teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Nah, pada teks ini kalian bisa menemukan informasi penting dengan memakai kata tanya 5W plus 1H. Nah, setelah kalian baca teks ini, teks yang berjudul Pertempuran Surabaya, kalian bisa menemukan informasi pentingnya dengan memakai kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalnya nih, apa yang terjadi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945? Nah, kalian bisa menemukan informasi pentingnya di sini. Ternyata pada tanggal tersebut terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kemudian, misalnya kalian ingin menggunakan kata tanya di mana? Di mana pertempuran Surabaya terjadi? Nah, kalian juga bisa mendapatkan informasi penting itu pada bacaan ini, dan seterusnya. Nah, kalian bisa mencoba di rumah ya membuat peta
pikiran seperti ini bentuknya bebas loh, sesuai dengan kreasi kalian. Ini hanya sebagai contoh. Misalnya dari teks yang berjudul Pertempuran Surabaya ini, informasi penting apa yang kalian temukan? Kalian bisa menggunakan kata tanya 5W plus 1H. Misalnya, siapa? Siapa pimpinan pasukan Inggris yang terbunuh pada Pertempuran Surabaya? Nah, kalian bisa memasukkan jawabannya ke dalam peta pikiran itu. Misalnya, pimpinan pasukan Inggris yang terbunuh pada peristiwa Pertempuran Surabaya adalah Brigadir Jenderal Malati. Misalnya seperti itu. Kalian bisa lanjutkan di rumah sendiri ya. Nah, kalau sudah jadi peta pikirannya, kalian bisa merangkai tulisan lagi dengan jawaban-jawaban dari informasi tersebut, tentunya dengan memakai kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ada beberapa ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal, sebuah kalimat itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan bahasa yang berlaku, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, ternyata Pertempuran Surabaya itu bukan satu-satunya pertempuran yang ada di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan loh. Masih banyak lagi perjuangan atau pertempuran lain yang terjadi di Indonesia. Nah, itu adalah upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka raih. Di antaranya ada Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda II, dan agresi militer Belanda yang satu. Maaf ya, ini ada salah ketik sedikit. Nah, pasti kalian sudah paham ya. Nah, kalian bisa mencari info-info ini, mencari bacaan-bacaan tentang pertempuran ini, kemudian kalian jadikan ke dalam peta pikiran. Seperti itu ya. Nah, ternyata bukan hanya pertempuran saja loh yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan bekerja sama. Nah, Allah juga telah menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali juga dengan hewan. Keistimewaan dan keunikan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Jangan lupa ya, catat ya, ciri khusus. Nah, ternyata tidak hanya manusia aja ya yang harus bertahan hidup demi melangsungkan kehidupannya, tetapi juga hewan, mereka memiliki ciri khusus sesuai dengan habitatnya masing-masing, sehingga mereka bisa untuk bertahan hidup. Nah, coba kalian amati beberapa hewan yang sering ada di sekitar rumahmu, misalnya ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, keempat contoh hewan ini dia juga memiliki ciri khusus agar bisa bertahan hidup. Misalnya cicak nih, cicak ini dia mempunyai
perekat di kakinya agar dia bisa menempel pada dinding. Kemudian ikan memiliki ciri khusus insang karena agar dia bisa bertahan hidup di air. Kemudian bebek. Nah, bebek salah satu ciri khususnya dia memiliki bulu di seluruh tubuhnya karena bebek terbiasa mencari makan salah satunya di tempat yang berair, sehingga ketika dia masuk ke air tubuhnya tidak akan basah karena terlindungi oleh bulu yang ada lapisan minyaknya, seperti itu. Nah, coba cek lagi ya pengetahuan kalian. Ayam, dia memiliki 3 jari pada kaki ayam yang dilengkapi cakar, memiliki jengger, dan memiliki paruh. Nah, cakar ini selain untuk mengais makanan, dia juga berfungsi untuk perlindungan diri bagi seekor ayam. Sedangkan bebek memiliki ciri khusus paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Kemudian bulu bebek juga dilapisi minyak serta punya selaput pada kaki yang digunakan untuk mengais makanan di habitat yang berair. Kemudian ikan memiliki insang karena dia hidup di air, sehingga insang tersebut bisa digunakan untuk bernafas. Sementara cicak, dia memiliki perekat pada kakinya agar bisa menempel pada dinding. Nah, kalian bisa membuat rangkuman pada peta pikiran seperti ini ya, agar lebih mudah untuk belajar dan memahaminya. Nah, demikianlah tadi rangkuman materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ternyata informasi penting dari teks sejarah bisa kita temukan dengan cara memakai kata tanya 5W+1H. Kemudian, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi dan tergantung daerah masing-masing. Dan itu diperlukan kerjasama yang sangat luar biasa untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, ciri khusus pada hewan ternyata memiliki hubungan yang erat dengan habitatnya. Nah, untuk mengecek pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini, kalian bisa mengunjungi link atau tautan yang ada di sini ya, anak-anak, dengan token Aku Hebat. Nah, pesan moral yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu Allah menganugerahkan kita nikmat kemerdekaan yang merupakan hasil dari kerja bersama para pahlawan kita. Maka dari itu, kita wajib bersyukur atas karunia nikmat yang luar biasa. Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan terus belajar dengan tekun dan giat berkarya. Nah, demikianlah tadi pembelajaran hari ini bersama Bu Sally. Terima kasih, anak-anak telah belajar dengan sangat baik. Catat pengetahuan yang kalian belum pahami atau belum bisa ya. Kemudian nanti kalian bisa tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, kalian bisa mengikuti aktivitas Bu Sally pada tautan di bawah ini. Terima kasih sudah bekerja sama dengan sangat baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya insya Allah.
tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, sehingga kita semua bisa terus belajar dengan semangat. Jangan lupa patuh terhadap kedua orang tua dan laksanakan ibadah seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.